Hai, selamat datang di Yamo Zain TV. Oke, salah satu senjata yang harus dimiliki oleh seorang fotografer maupun videografer adalah filter. Karena filter sendiri selain melindungi lensa kita, ada beberapa hal lain yang memang dibutuhkan oleh seorang fotografer yang menggunakan filter itu sendiri. Oke, yang hari ini kita bahas adalah sepengetahuan saya aja ya, ini sebuah ND filter ya. Jadi ND filternya sendiri ini adalah yang sudah banyak kita tahu. Yang punya saya ini adalah mereknya Fotga dengan fader ND, alias si gelap dan terang dari filter itu bisa kita atur semaunya kita. Oke, sebelum kita lihat si filternya, si ND filternya sendiri adalah fungsinya itu untuk menahan cahaya yang berlebihan masuk ke dalam kamera kita pada saat kita memotret dengan bukaan yang lebar, dengan shutter speed yang rendah di bawah terik matahari yang begitu panas. Maka kita membutuhkan si ND filter ini untuk apa? Untuk menyaring cahaya yang masuk ke dalam kamera kita agar menimbulkan sebuah efek yang sangat bagus ketika kita memotret dengan ISO yang rendah, dengan shutter speed yang begitu rendah. Kita lihat dulu si filternya sendiri. Jadi filter ND itu dia mempunyai beberapa tingkatan ya. Jadi ada ND4, ND8, ND16 dan juga dengan kelipatan seterusnya. Tapi yang saya punya di sini adalah ND fader ya, atau si gelap terang cahaya dari kacanya sendiri bisa kita atur. Dia seperti ini ya. Ini ngeri-ngeri nyoy ini. Ya. Jadi entah bagaimana cara kerjanya, ketika kita memutar si filter ini dia bisa gelap dan bisa juga terang. Itu yang kita butuhkan untuk memotret di bawah terik matahari. Dan yang selanjutnya ketika kita membeli si ND filter ini, jangan lupa ukuran daripada lensa kita ya. Jadi si mulut lensanya sendiri jangan lupa, biasanya dia ada kode lingkaran dan ada garis miring dengan angkanya, yaitu ukuran daripada mulut lensa kita. Contoh yang punya saya ini adalah 49, maka saya beli saya beli filter itu juga harus 49 dan langsung kita pasang ke si mulut lensanya sendiri. Untuk menunjang daripada si filternya sendiri, yang pertama yang kita butuhkan saat memotret air terjun atau air yang lagi mengalir dengan bukaan yang begitu rendah, maka kita butuh yang namanya tripod ya. Jadi tripod yang harus kokoh untuk menopang kamera kita. Kenapa? Karena kita mengatur kamera kita di bukaan yang rendah 1 per atau 0 per sekian ataupun 1 per sekian, maka kita dilarang menggunakan tangan untuk memotret. Jadi pas kita menekan shutternya itu nggak boleh pakai tangan karena bakal menimbulkan getaran. Dan juga ketika kita membidik suatu objek, kita nggak boleh menggunakan jendela bidik ya. Jadi kita harus menggunakan live view-nya di kamera kita. Agar apa? Agar tidak mengganggu pergerakan daripada kamera kita. Karena kamera kita itu harus stay ketika kita memotret di bawah sinar matahari dengan bukaan yang begitu rendah dan ISO-nya juga rendah. Biasanya ISO itu di 150 ya kalau ada, tapi biasanya itu rata-rata di 100 dengan bukaan 1 persekian untuk memotret air terjun, air yang lagi mengalir. Jika kita mengatur kamera dengan shutter speed rendah dengan ISO yang kecil, maka banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera kita. Maka kita butuh yang namanya ND filter ini. Tapi yang saya punya ini fader ya, atau mungkin bahasa lainnya itu continue kali ya. Jadi si cahaya kegelap dan terangnya itu bisa kita atur di sini. Jadi kalau kita putar depannya dia bakal terang dan bakal juga gelap. Ini yang paling enak. Oke, agan-agan yang mau beli dengan filter yang sama, jangan lupa ukuran dari mulut lensa kita agar pas beli, pas dipasang itu dia langsung pas ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita memakai ND filter. Yang pertama adalah singkat saja, pengaturan kamera kita di file RAW ya. Jadi file di kamera kita itu diatur harus di file RAW. Agar apa? Ketika kita masuk kepada post production atau ketika kita masuk kepada editing, maka akan semakin bagus. Karena file RAW itu file yang bagus ketika kita untuk mengedit. Karena filenya mentah ya. Dan yang kedua, setting kamera kita harus menggunakan mode manual ya. Jadi jangan otomatis. Karena kenapa? Kita butuh shutter speed yang kecil, bukaan yang lebar, dan membutuhkan ISO yang begitu rendah. Dan yang ketiga, motret menggunakan si tripod ya, tripod yang kokoh, dan kalau bisa fotonya itu menggunakan timer ya, atau pakai remote kalau ada. Oke, lensa yang saya gunakan ini adalah lensa Meike dengan bukaan 1.7, jadi bukanya cukup lebar.
Nanti di akhir video ada beberapa potret atau beberapa contoh yang saya ambil ketika saya ambil di jam 1, jam 12, jam 1 sampai jam 2 ya, menggunakan filter ini. Jadi sekali lagi, kalau bukaan kameranya itu kecil, banyak cahaya yang masuk. Kalau kita fotonya di siang hari cahayanya masuknya banyak, maka seperti contoh yang ini. Ya, nggak bisa diedit karena begitu banyak cahaya yang merusak daripada hasil foto kita. Maka kita butuhkan ND filter ini untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam kamera seperti contoh yang ini. Oke, sampai di sini semoga pembahasan ini saudara-saudara paham. Apabila agan-agan suka dengan filter semacam ini, linknya saya taruh di bawah. Tapi sebelumnya jangan lupa setelah nonton video ini tinggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tahu video selanjutnya video bermanfaat. Terima kasih, goodbye dan wassalam.